Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Kumaida dan rekan saya Dia Apriliani. pada kesempatan kali ini akan mempraktekkan modul 2.3 ruang kolaborasi praktek coaching dengan model Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukum, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, ini mohon maaf ini sebelumnya saya mengganggu waktu nih panjenengan di sela-sela istirahat panjenengan. Gini Bu, saya itu ada masalah dikit ini berkenaan dengan nanti di tahun ajaran baru kita kan sudah mulai melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Di mana di kurikulum itu kan harus ada proyeknya, Bu. Proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, yang jadi kebimbangan dan kebingungan saya itu nanti kira-kira kita itu ngambil temanya tentang apa ya, Bu? Jadi masalah Ibu, untuk kita ini kan sebagai sekolah penggerak, seperti itu ya Oke. Bu. Kita Ya. harus punya program untuk proyek Pelajar Pancasila. Bagus sekali Bukum ini. Luar biasa, sudah punya ide. Kira-kira menurut Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila di sekolah kita? Kira-kira program apa yang menurut Ibu itu tepat untuk sekolah kita? Kalau menurut saya sih program temanya yang pokok itu kan ada dua Bu programnya. Temanya Ya, kita itu tentang kewirausahaan itu yang pertama, yang kedua itu tentang kearifan lokal kalau menurut saya. Nah, dari kedua hal tersebut nanti kita fokuskan subtemanya yang dari kewirausahaan itu kita ambil ini apa? eh, Pembuatan telur asin, untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, yang kearifan lokalnya itu nanti kita coba fokus ke penanaman empon-empon Bu, atau penanaman obat-obatan lah, obat-obatan tradisional gitu Bu. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu. bagus sekali. Buku ini luar biasa idenya. Iya, benar sekali, Bu. Di, di lingkungan kita itu kan banyak sekali telur asin, jadi sesuai dengan program dan sesuai dengan lingkungan kita, yaitu tadi sesuai dengan keinginan Ibu, kita ngambil tema tentang keanekaragaman dan kewirausahaan ya Bu ya. Kewirausahaannya yaitu membuat telur asin dan untuk ya sosialnya tadi yaitu menanam empon-empon. Terus kira-kira menurut Ibu hal-hal apa yang akan dilakukan setelah kita sudah menentukan tema Ibu menurut Ibu agar programnya bisa berjalan? Kalau menurut saya, Bu, langkah awal kita itu agar program tersebut dapat terlaksana dan berjalan itu langkah awal adalah sosialisasi, Bu. Jadi sosialisasi tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu ke teman-teman dulu, ke rekan-rekan kerja kita. Nanti ibu yang mengundang lewat jenengan yang fasilitasi, mengumpulkan, mensosialisasikan hal ini bahwa kita ada di penguatan profil pelajar Pancasila ini kita sosialisasikan temanya ya tentang tadi gitu Bu. Yang pertama adalah langkah awal kalau menurut saya ya sosialisasi kepada rekan Bu. Baru mungkin setelah jenengan kumpul setelah hasil rapatnya itu baru disosialisasikan kepada warga sekolah yang lain termasuk kepada wali murid gitu Bu. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Baik hukum, berarti langkah awal kita harus sosialisasi dulu ya tentang Iya. profil pelajar Pancasila, proyeknya Iya. apa kepada teman-teman kita. Baik, nanti saya coba untuk mengusahakan mengumpulkan rekan-rekan agar bisa mau ikut serta kita ajak sosialisasi sehingga mereka mau mendukung program Ibu itu. Iya. Karena program Ibu
luar biasa. Kalau berhasil pasti bagus untuk sekolah kita. Terus menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari program Ibu itu apa? Ukuran keberhasilannya, Bu. Itu kan kalau yang kewirausahaan yang kita fokuskan di apa pembuatan telur asin, itu ukuran keberhasilannya kalau bagi peserta didik itu setelah dalam pembelajaran itu yang pertama peserta didik itu atau siswa itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri telur asin, jenis-jenis telur asin yang bagus, yang produktif sehingga bisa diawetkan seperti itu bisa dan rasanya enak termasuk juga bagaimana proses pembuatannya. Itu untuk yang telur asin. Kalau yang untuk di kearifan lokalnya, yaitu di empon-emponnya itu, selain siswa atau peserta didik mampu memahami jenis-jenis empon-empon, tanaman-tanaman tradisional itu, tanaman obat itu, selain memahami jenisnya, peserta didik itu juga dapat membedakan, kemudian dapat menanam, itu kan yang pokok, dapat menanam, kemudian setelah ditanam, berhasil sampai menghasilkan hasilnya itu mampu didistribusikan, Bu. Jadi mampu bermanfaat untuk warga sekolah. Jadi fokusnya itu juga penanaman itu di sekolah kita itu sudah ada tanaman toge yang bermacam-macam. Gitu, Bu. Ukuran keberhasilannya kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut Ibu, ukuran keberhasilan untuk kewirausahaan pembuatan telur asin, Oke. nanti itu anak-anak bisa membuat telur asin ya Bu ya. Oke, bisa membuat Itu telur asin. kreatif nanti anak-anak. Terus Oke. untuk yang tadi, kearifan lokal, anak-anak bisa mengerti empon-empon kegunaannya seperti itu ya. Selain Oke. itu kita juga bisa menciptakan apotek hidup di sekolah kita ya Bu Kum ya. Oke. Dan apa tadi ya, anak-anak bisa menjual Iya, hasil mendistribusi. empon-empon sehingga bisa bagus luar biasa. Bisa Terus kira-kira memasarkan. Bu, hal apa yang harus dikembangkan untuk keberhasilan program tersebut? Yang harus dikembangkan adalah skillnya, Bu, skill dan SDM dan sarana prasarananya. Kita kan sudah mempunyai dewan guru yang banyak ini, tapi tidak semua dewan guru itu mungkin mampu melakukan itu semua dalam artian ini apa untuk sampai ke proses ini apa untuk sampai ke proses penjualan itu kan kita butuh juga iklan gitu. Itu juga makanya kita mungkin mengadakan kerjasama, Bu. Mengadakan kerjasama, kemudian sarana dan prasarananya yang kita butuhkan selain yang ada di sekolah itu juga kan harus kita kembangkan, Bu. Harus kita cari seperti itu. Jadi menurut Ibu, hal yang harus dikembangkan itu skill ya Bu, skill Iya. anak-anak dan skill guru agar bisa menerima dan menjalankan program tersebut. Iya. Selain itu sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarana nanti coba saya usahakan kalau bisa ya Bu, soalnya Iya. tahu sendiri sih Mm-mm. keadaannya seperti ini. Kalau untuk lahan nanti bisa dilakukan. Terus menurut Ibu, dari hal-hal tersebut, apa yang sudah ada di lingkungan kita, yang sudah kita miliki sebagai aset untuk mengembangkan program Ibu tersebut? Yang sudah kita miliki untuk mengembangkan program tersebut, yang jelas yang utama memang SDM ya Bu, kita sudah mempunyai dewan guru, kita sudah mempunyai peserta didik, itu sudah apa ya nilai plus tersendiri. Yang kedua, kemudian kita juga mempunyai lahan. Lahan kita itu kan yang di belakang sekolah sama di samping kelas yang sebelah kanan itu Bu, yang kelas 4, 5, 6 yang kemarin itu habis dibersihkan ini kan agak luas juga Bu sebenarnya. Itu untuk bermacam-macam tanaman itu sudah bagus itu. Itu sumber kekuatan kita Bu, sumber sumber modal kita yang utama itu. Begitu Bu. Baik, hukum. Menurut Ibu, hal-hal yang sudah ada di lingkungan kita yaitu SDM ya. Nah, kalau Iya. SDM memang sudah ada rekan guru, nanti juga teman-teman bisa kita suruh untuk membantu agar terlaksananya program kita.
Ibu, terus siswa juga bisa diikut sertakan. Selain Oke. itu memang lahan di belakang sekolah itu luas, nanti bisa dimanfaatkan sekaligus pemanfaatan lahan kering ya Bu ya. Iya. Terus menurut Ibu, kapan ini kan punya program yang bagus seperti ini? Kira-kira kapan mau dilaksanakan? Programnya ini yo rencananya yo kalau apa sosialisasi sudah dilaksanakan, kemudian pembuatan modul dan lain-lain itu sudah siap, Bu. Ya, tahun ajaran baru besok itu ketika murid masuk, kita sudah siap semua, Bu. Gitu, Bu. Tahun ajaran baru Ya, besok itu diusahakan program ini harus sudah berjalan seperti itu. diusahakan Mm-mm. keinginan Ibu tahun ajaran. Terus kira-kira dukungan seperti apa yang dibutuhkan agar program tersebut bisa berjalan baik dan lancar sesuai dengan keinginan yang telah Ibu canangkan? Mm-mm. Ini yang pertama memang adalah dukungan moral, Bu, dukungan spirit, dukungan ini ada apa kesadaran jiwa, kemudian mendorong saya dan tim itu terutama dari ibu kepala sekolah nanti itu yang utama mendukung program ini. Kemudian yang kedua dari sarana dan prasarana yang sudah kita miliki itu yang kekurangannya apa itu nanti mohon untuk di apa di rank-rank biar yang kurang ini itu segera dilengkapi seperti itu. Termasuk itu juga kan untuk bahannya. Nanti kan kita juga kan Bu, itu kan belum ada Bu kan bahan yang akan kita gunakan itu mungkin nanti peserta didik yang bawa. Nah, misal kok kurang itu nanti kan juga harus membeli. Kemudian untuk yang lahan, dukungan lahan yang sementara ini kan memang benar-benar belum kita manfaatkan Bu lahan itu. Jadi Ya. lahan itu kan masih gersang gitu loh, masih gersang itu juga perlu pengolahan itu. Dukungan yang itu Bu, ya yang jelas juga dukungan material ya, sarana dan prasarana termasuk untuk pengolahan lahan itu agar subur itu seperti apa itu kan juga kita membutuhkan banyak banyak produk Bu, banyak banyak tambahan bahan seperti itu Bu. Jadi intinya ya dukungan dari penjenengan, kemudian motivasi sarana dan prasarana yang kurang, yang belum ada di sekolah, dan terus mengingatkan kita. Ini loh target target apa? Target panjenengan yang kita buat sendiri itu mohon untuk kita itu selalu diingatkan Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, ya baik untuk dukungan saya mendukung karena program ini sangat bagus untuk mengembangkan sekolah kita. Jadi tetap hal yang lebih bagus untuk sekolah kita saya akan mendukungnya. Untuk nanti kita komunikasi dengan teman-teman, saya usahakan dan untuk sarana prasarana nanti kalau di rank-rank kita jadwalkan kapan waktunya untuk mengreng-reng. Terus kalau untuk dana coba kita lihat nanti masih adakah dana untuk hal tersebut. Oke. Tadi kan sudah saya sampaikan juga Ibu mau mulai kapan? Bisa diulangi. Kira-kira kapan Bu untuk mempertegas agar program benar-benar bisa berjalan? Yang jelas di bulan Juli awal Bu, awal bulan Juli itu harus sudah terlaksana. Jadi siswa masuk masuk di kelas itu pelaksanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu kita sudah melaksanakan dari kelas satu. Ini kan kelas satu dulu Bu mungkin Bu. Untuk pelaksanaannya itu kelas satu dan kelas 4. Jadi untuk tahun ini kita fokuskan di kelas satu dan kelas 4 dulu aja. Gitu ya. Untuk yang lainnya itu membantulah masih sifatnya membantu tapi yang jelas yang pokok itu di kelas satu dan kelas 4 di bulan Juli dan seterusnya. Seperti itu, Bu, di tahun ajaran baru besok. Ya, berarti program akan Ibu mulai di awal tahun ajaran ya, dimulai G, dari kelas 4 dan kelas G, 5. G. Semoga kita bisa benar-benar menjalankan program yang Ibu canangkan di tahun ajaran baru dan program Ibu bisa berjalan lancar, hasilnya sesuai dengan keinginan, maksimal. Pokoknya semangat saya dukung Bu karena programnya sangat bagus dan luar biasa inspiratif itu. Oke, terima kasih Bu. Ini dukungan apa moral dan spirit dorongan dari panjenengan. Ini sangat saya harapkan dan alhamdulillah dapat dukungan. Ini sebagai langkah awal, semoga memang sekolah kita menjadi sekolah selangkah lebih maju dan dapat melakukan perubahan di segala bidang termasuk dalam
proyek profil pelajar Pancasila ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Gitu aja Bu yang saya sampaikan ini dari kemarin itu sudah Ya, Bu. kepengen telepon Ibu tapi kayaknya kok masih sibuk dengan kemarin ikut di kepala sekolah teladan, jadi saya belum bisa memberanikan diri untuk Nggak mengatakan apa-apa, ini Bu. Bu. Gitu. Kalau ada apa-apa langsung dibicarakan saja biar bisa Oke. berhasil. Toh untuk keberhasilan sekolah kita sendiri kan. Terima Jadi kasih Bu dibuat sekali santai lagi. ya, Mohon sama-sama maaf ganggu Bu. waktuipun. Nggak Assalamualaikum apa-apa Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Prolog, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi adalah praktek coaching yang pertama di mana saya Ibu Kumaida sebagai coach dan Ibu Diah Apriliani sebagai coach. Untuk praktek yang kedua kali ini, rekaman yang kedua, praktek model Tirta, saya sebagai coach dan Ibu Diah sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kum. Dek Dia ini mohon maaf ini ya, kemarin chat saya. Jenengan chat saya baru saya buka tadi pagi. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Alhamdulillah ini banyak kegiatan di sekolah ini. Jadi baru sempat saya buka. Ini kok Sibuk, Mbak kayaknya Kum kok. jam berapa ya chatnya kemarin? Sekitar jam 3 ya. Jam 3 udah bangun ini Bu Dia jam 3 menyempatkan diri untuk chat. Kayaknya kok ada sesuatu yang penting ya? Iya, gini Apa Mbak ini Kum. kira-kira? Akhir-akhir ini kan itu saya bingung. Ada banyak kegiatan seperti yang Mbak Kum ketahui sendiri. Saya kan sudah ikut apa itu calon guru penggerak, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan belum selesai calon guru penggeraknya, saya dapat panggilan PPG. Jadi nanti akan banyak hal-hal yang bersamaan, mungkin bertabrakan. Nah, hal tersebut yang akan membuat saya itu jadi bingung bagaimana menyelesaikannya, seperti itu. Jadi gini ya, wah ini saya ucapkan selamat dulu ini. Ya. Saya juga ikut bahagia, ikut senang. Alhamdulillah di tahun ini Dek Dia sudah dapat panggilan PPG dan nanti tinggal mengunduh mengunduh hasil kerja kerasnya. Ini sementara di tahun ini mungkin kita harus kerja keras ini. Di samping kita sebagai sama-sama menjadi calon guru penggerak, juga yang kedua ini panjenengan diamanahi tanggungan untuk juga menyelesaikan PPG di tahun yang sama. Nah, yang menjadi kekhawatiran panjenengan adalah nanti gimana kalau seumpama ada jadwal yang bertabrakan, nanti tidak fokus di yang satu. Nah, untuk agar sama-sama berjalan searah, berdampingan tanpa ini mengesampingkan yang lain itu seperti apa kan gitu. Caranya seperti apa. Nah, kalau menurut Dek Dia sendiri, ciri-ciri dari keberhasilannya nanti agar berjalan searah antara PPG dan CGP dan tidak mengganggu keduanya sama berjalan lancar, tercapai dan hasilnya itu maksimal, itu ciri-cirinya itu yang dia kepengen harapkan itu seperti apa? Kalau ciri keberhasilan dari bagaimana saya bisa kedua-duanya, yaitu diantaranya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, baik itu tugas CGP maupun tugas PPG itu bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada satupun yang terlewat dan tidak ada sampai kelewat budget seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya, keberhasilannya itu seperti itu. Berarti nganu nggih, keberhasilannya itu diukur dari jenengan bisa menyelesaikan sebelum deadline waktu, kemudian maksimal dalam mengerjakannya seperti itu nggih, maksimal dalam mengerjakannya ada kepuasan tersendiri lah. Berarti kalau kita memang mengerjakan sesuatu sebelum deadline kita sudah bisa deal semua dan kalau kita ulang kita lihat tugas kita itu juga sangat bagus, itu kan juga kita merasa senang nggih, puas. Tinggal kita
ke depan lagi itu nanti jadwal yang kedua itu apa kayak gitu. Nah, kalau menurut dia sendiri ini, kalau idealnya memang seperti itu, nah hal-hal apa yang harus dia siapkan agar keidealitasan yang ingin dicapai itu terpenuhi, tercapai. Hal-hal yang urgent, yang penting, yang harus saya lakukan adalah nopo. Kalau menurut jenengan nopo? Kalau menurut saya, agar hal tersebut itu bisa saya lakukan, jadi hasilnya bisa maksimal semua, mungkin diantaranya saya harus melakukan pencetakan jadwal, terus saya harus memprioritaskan mana hal yang lebih penting, mana yang bisa ditunda. Jadi kalau ada kegiatan mungkin Zoom bersamaan, jadi saya harus berada di satu satu sisi yang benar-benar itu penting. Berarti saya harus ada di Zoom tersebut. Kemudian kalau sudah di situ sudah nggak begitu, maksudnya bisa saya tinggal, nanti saya ke Zoom yang selanjutnya yang mungkin lebih penting membutuhkan saya. Jadi ibaratnya kita harus mengatur waktu mana yang penting terlebih dahulu, dan untuk mengerjakan tugas juga sama. Jadi tugas mana antara CGP dan PPG dari kedua tugas tersebut mana yang lebih harus membutuhkan ini loh yang dulu dikerjakan, maka itu yang dikerjakan, dan kemudian baru mengerjakan hal yang lain yang mungkin due date-nya masih panjang. Menurut saya seperti itu Mbak Kum yang harus saya lakukan agar hasilnya bisa sesuai dengan yang saya inginkan, tidak melebihi due date, dan hasilnya juga maksimal. Oh. Jadi yang dia siapkan adalah yang pertama itu mencetak jadwal, kemudian apa ini menjalankan skala prioritasnya. Yang paling penting di antara kegiatan PPG dan CGP, jadwal yang paling deadline-nya itu sudah mau hari H itu yang apa, itu yang dikerjakan dahulu. Nah, kalau memang sudah dipersiapkan, sudah seperti itu, sudah matang-matang disiapkan jauh-jauh hari ketika sudah menerima apa jadwal, sudah dicetak, sudah di skala disusun skala prioritasnya terlebih dahulu yang dilaksanakan. Terus apa ini yang membuat dia merasa terganggu, merasa khawatir, merasa masih agak bingung ini? Itu kira-kira yang masih ada di hati yang kurang enak, kurang mengenakan sehingga kurang enjoy. Itu kira-kira apa, Dek? Kalau yang membuat saya kurang enjoy, mungkin membuat saya takut ya Mbak Kum, karena seperti ini ya, dua-duanya juga penting. Itu mungkin ini Mbak Kum, ketika saat saya sudah menjalankan pekerjaan, misalnya saya memprioritaskan TGP dulu untuk saya kerjakan tugasnya, karena menurut saya itu sudah due date. Tetapi tiba-tiba ada tugas lagi untuk PPG, juga membutuhkan waktu yang harus segera. Itu membuat saya nanti bingung, gimana saya bisa fokus, gimana saya bisa mengerjakan dengan baik ketika mengerjakan CGP tidak kepikiran tugas PPG seperti itu. Selain itu juga ketika Zoom, waktu jadwal Zoom kalau PPG itu kan nggak tentu ya Mbak. Kadang sesukanya dosen, mau pagi ya pagi, mau siang-siang, mau sore-sore. Walaupun di CGP Zoom-nya itu sudah ditentukan. Tapi takut saya kalau saya sedang Zoom CGP, tiba-tiba hari ini dikasih tahu besok Zoom PPG jam segini. Ternyata tabrakan sama Zoom CGP lah. Itulah yang membuat saya risau dan gundah seperti itu. Ya, ini memang juga sering kita alami, Dek. Jadwal yang perubahan jadwal yang mendadak, yang tiba-tiba tanpa kita ketahui. Artinya gini, karena kita kan memang tergantung di fasilitator kita ya, atau tergantung pada Ya. dosen kita. Nah, dosen dan fasilitator kita itu juga mempunyai kepentingan yang mendadak juga. Jadi ini apa jadwal yang sudah ditentukan yang sudah dibuat jauh-jauh hari, sudah ditentukan dari dinas, sudah ditentukan dari LPTK-nya, itu kadang ada perubahan. Nah, itulah yang membuat panjenengan itu agak bingung ketika saat itu. Nah, Iya, Mbak. seumpama gini, kalau hal itu benar-benar terjadi nih, hal itu benar-benar terjadi.
Karena memang yo tidak menuntut kemungkinan itu tidak terjadi, pasti ada yang terjadi. Nah, itu apa yang panjenengan lakukan? Kalau ini memang Kalau benar-benar itu terjadi itu. terjadi, Iya, ya pada diantaranya itu Mbak, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya mencetak jadwal. Terus agar saya ingat terus dengan jadwal tersebut, saya print jadwal itu dalam ukuran besar. Kemudian saya tempel di ruangan yang mungkin sering saya lalu lalangi seperti di kamar. Jadi kan setiap hari saya bisa melihat mana sih yang due date-nya itu deket, mana sih yang tidak. Jadi skala prioritasnya mana yang memang harus saya kerjakan saat itu dan masih untuk bisa saya kerjakan saat itu juga. Dan untuk pekerjaan yang bisa saya tunda sejenak dan nanti bisa saya tunda sejenak seperti itu. Selain itu, dengan saya menempel jadwal ukuran besar di ruangan yang sering saya lalu lalangi, nanti saya juga melakukan itu. Kegiatan mana yang sudah saya kerjakan, itu nanti bisa saya centang. Jadi, biar saya itu nggak bimbang, biar saya itu nggak bingung mana yang sudah saya kerjakan dan mana yang tidak. Seperti itu, Mbak, menurut saya. Gimana ya? Oh, ya udah bagus itu, Dek. Sebenarnya udah sesuai dengan yang diharapkan, betul-betul sudah mempersiapkan dengan matang, termasuk mencetak, meletakkan jadwal di tempat-tempat yang strategis, yang sekiranya itu kita selalu melihatnya biar tidak lupa. Artinya skala prioritas yang kita buat, yang kita lihat, jadwal-jadwal yang urgent, yang penting saat itu juga sudah kita ketahui jauh-jauh hari seperti itu. Nah, ini tadi ini deh yang ketika ada Zoom bersamaan jadwal bertabrakan, itu yang terjadi, dan itu sudah terjadi, itu langkah yang mendadak itu solusinya seperti apa, Dia? Ada dua Untuk jadwal. Zoom, ya, untuk yang Zoom itu kemarin pernah sih Mbak terjadi itu saya jadi pakai skala prioritas lagi. Mana Zoom yang memang membutuhkan saya harus hadir sepenuhnya, di situ saya hadir sepenuhnya. Dan misal saya Zoom PPG dan CGP. Ketika CGP butuh saya dan di PPG itu yang presentasi sedang teman saya izin off cam sebentar untuk saya hadir di Zoom CGP karena memang di CGP membutuhkan saya, mungkin saya sedang presentasi atau apa yang memang membutuhkan kita hadir di sana. Jadi saya langsung gabung di Zoom yang CGP. Setelah di Zoom CGP itu saya rasa dan memang kiranya cukup hanya bisa mendengarkan tanpa harus kita hadir sepenuhnya, saya izin lagi untuk off cam, kemudian saya kembali ke PPG. Jadi dua-duanya tetap berjalan meski ya memang harus pakai dua laptop atau laptop satu sama HP satu agar keduanya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Oh, Mbak. artinya ya memang sudah dipersiapkan betul-betul ya, Dek, termasuk langkah yang kedua itu tadi, itu yang paling penting, itu menyiapkan media. Menyiapkan media yang sekiranya nanti kok ada bertabrakan yang mendadak, itu kan juga kita harus mempunyai media dua. Kalau laptop kita punya satu ya harus HP-nya satu harus selalu on gitu ya. Kemudian bila Ya, Mbak. pas waktu bersamaan di Zoom yang sama, kamu itu skala prioritas lagi yang kita gunakan. Apakah di PPG itu kita sedang presentasi atau tidak? Kalau kita tidak presentasi, oke, kita fokuskan pada satu dulu, kegiatan yang satu yang betul-betul membutuhkan kehadiran kita. Dan tentunya juga izin fasilitatornya ya, ketika mungkin saat presentasi atau saat penting-penting kayak gitu dengan menulis di apa chat ya. Nah, ini gimana, Dek, kalau ada nggak selain langkah itu yang mengingatkan Dek Dia? Mengingatkan Dek Dia agar selalu ingat jadwal atau fokus, yang selalu gini, yang selalu mendampingi Dek Dia. Ini loh kamu jadwalnya ini. Itu ada enggak? Dari selalu mengingatkan di saat-saat Dek Dia agak teledor, agak lupa, kadang kan kecapean ketiduran loh. Kamu nggak ngerjakan ini, ada yang nggak mengingatkan teman, orang tua atau suami Dek Dia, adakah? Untuk saat ini sih nggak ada, Mbak. Kalau suami itu kan nggak paham, jadi nggak bisa ngingetin. Kalau untuk teman-teman, ya di sekolah saya, alhamdulillah orangnya sibuk-sibuk semua, juga sedang menghadapi PPG semua. Ada yang CGP, jadi nggak ada yang bisa mengingatkan. Seperti itu, Oh, Mbak. hebat ya. Jadi sudah memang
sudah mandiri lah. Kemandirian itu yang ditanamkan. Wes kudune apapun yang terjadi ini konsekuensi saya ketika harus berhadapan di dua kegiatan gitu ya udah Iya. tadi udah di skenario udah dipersiapkan jauh-jauh termasuk mencetak dan lain-lain itu walaupun sehingga tanpa diingatkan pun saya bisa. Ini sebenarnya dia ini sudah bisa menjawab semua yang diresahkan loh ya. Iya Yang ya Mbak ya. menjadi Tak, sebenarnya yang tak menjadi terasa ternyata oh seperti iya itu penyelesaian. Berarti harus ya cukup dengan itu sudah bisa membuat kita menghasilkan hal yang sesuai dengan keinginan ya Mbak ya iya ternyata. sebenarnya enggak sebenarnya dari ini udah nganu udah nyambung ini udah tercover semua yang dia inginkan kemudian dari jawaban dia udah bisa menyelesaikan sendiri nih sebenarnya cuma memang harus butuh seseorang untuk menguatkan mungkin ya untuk memberi Iya pertimbangan Mbak. gimana ya Mbak gimana biar enggak gimana nya itu ada sedikit gitu agak rasa Biar kakak nggak yang bingung. enggak ada enggak. Nah dia ini gini nih sebelum saya akhiri ini juga kan udah agak siangan ini. Ya Apa Mbak yang Kum. dapat dia ambil dari kita berkomunikasi, kita meluangkan waktu sebentar ini untuk berdialog. Ini dari ini tadi apa yang dia dapatkan? Sebelumnya makasih ya Mbak Kum ya karena Sama-sama. bincang-bincang kita ini saya mendapatkan menjadi punya solusi lah bahwa kalau terjadi hal yang saya khawatirkan, saya bisa melakukan seperti tadi mencetak jadwal ukuran besar, kemudian saya bisa menerapkan skala prioritas. Jadi mana yang memang bisa diprioritaskan atau memang butuh diprioritaskan itu yang harus kita kerjakan dulu. Kalau ada Zoom juga sama, mana yang harus kita hadiri sepenuhnya. Jadi skala prioritas penting untuk kita terapkan jadwal yang besar agar selalu bisa mengingatkan kita walaupun tidak ada seseorang yang mengingatkan kita, kita sudah bisa ingat sendiri. Hal-hal tersebut Mbak, solusi dari masalah saya yang saya dapatkan saat ini. Terima kasih pokoknya. Oh iya iya sama-sama Dek ya. Alhamdulillah sudah dapat menemukan solusi juga sudah pikirannya wes agak terbuka akhirnya. Iya, Yang tadi mungkin masih khawatir piye yo besok kalau gini gimana ya. Artinya prioritas-prioritas yang harus didahulukan skala prioritas seperti apa jadwalnya juga harus dicetak itu sudah tercover semua sudah jenengan persiapkan dengan matang. Ini untuk iya Mbak. mengakhirinya, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi Dek Dia baru bisa berjumpa, baru bisa ngobrol-ngobrol kali ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekali lagi selamat, tetap semangat apapun yang terjadi kalau di luar apa ya, di luar skenario kita itu kita harus jernih berpikirnya ya. Jernih untuk mengatasinya Dek, itu semua. Gitu aja. Dek Dia mungkin kalau ada sesuatu lagi besok boleh telepon, boleh bincang-bincang atau ketemu. Gitu aja ya Dek Dia ya. Mohon maaf mengganggu Iya Mbak. waktunya. Saya Nggak apa-apa akhiri. Mbak Kum, terima kasih. Salam buat keluarga. Salam buat Salam adik, juga dedek buat kecil itu. keluarga Mbak Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitasnya lagi. Makasih ya Mbak sekali Ya, lagi ya atas sama-sama. solusinya. Baiklah Bapak, Ibu Guru, calon guru penggerak semuanya, demikianlah praktek modul 2.3 ruang kolaborasi dari kelompok 3 yang telah kami praktekkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.